Bayangkan, seorang penggembala muda yang hidup sederhana di kaki bukit. Setiap hari, ia menggiring kambingnya ke padang hijau yang selalu diselimuti kabut. Tak ada yang tahu bahwa bukit itu menyimpan rahasia besar. Hingga suatu sore, ia bertemu dengan sosok gadis cantik, bukan gadis biasa, melainkan bunian penunggu bukit. Dari sanalah, kisah persahabatan tak biasa dimulai. Persahabatan antara manusia dan makhluk gaib yang penuh ujian, air mata, dan keajaiban. Di kaki bukit hijau yang selalu diselimuti kabut tipis menjelang sore, hidup seorang pemuda sederhana bernama Arman. Sehari-harinya ia bekerja sebagai penggembala kambing, menggiring hewan-hewan itu ke padang rumput yang terhampar luas. Usianya baru 18 tahun, namun beban hidup telah membuat wajahnya lebih dewasa dari teman sebaya. Ayahnya sudah lama tiada, dan ibunya yang sakit-sakitan hanya bisa berbaring di rumah kecil mereka, sehingga Arman harus menanggung nafkah keluarga dengan menggembalakan kambing milik seorang juragan desa. Meski sederhana, ia dikenal jujur dan baik hati. Namun ada satu hal yang selalu membuat orang-orang desa menasihatinya. Jangan terlalu jauh membawa kambing ke bukit berkabut. Konon di sanalah tempat tinggal para makhluk halus, para bunian yang tak kasat mata. Tapi Arman justru menyukai bukit itu. Baginya rumputnya lebih hijau, udaranya lebih segar, dan kambing-kambingnya selalu kenyang. Sore itu, ketika mentari perlahan tenggelam, Arman duduk di atas batu besar sambil memainkan seruling bambu peninggalan ayahnya. Alunannya mengalun lembut, seolah menyatu dengan desir angin bukit. Tiba-tiba, indah sekali. Arman terperanjat. Ia menoleh dan matanya membelalak. Di hadapannya berdiri seorang gadis berwajah rupawan, mengenakan kebaya putih berkilau samar, rambut hitam panjang terurai, kulitnya pucat seperti cahaya bulan. Tatapannya teduh, tapi ada aura asing yang membuat bulu kuduk Arman meremang. Siapa kau? Tanya Arman terbata. Aku Melati, jawab gadis itu lembut, senyumnya samar. Penunggu bukit ini. Arman tercekat. Jadi benar, cerita orang tua bukan sekadar mitos. Namun entah mengapa hatinya tidak dipenuhi takut, melainkan rasa ingin tahu. Sejak pertemuan itu, Arman sering bertemu Melati setiap kali ia membawa kambingnya ke bukit. Gadis bunian itu selalu muncul tiba-tiba, kadang dari balik kabut, kadang dari balik pepohonan. Mereka berbincang banyak hal. Arman bercerita tentang hidupnya, ibunya yang sakit, juga mimpinya suatu hari bisa membeli kambing sendiri. Melati mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah-olah setiap kata Arman adalah sesuatu yang berharga. Sebaliknya, Melati menceritakan dunia buniannya, tentang istana gaib di dalam bukit, tentang para penjaga yang tak terlihat, dan aturan yang tak boleh ia langgar. Aku tidak boleh terlalu dekat dengan manusia, tapi entah kenapa, aku merasa berbeda denganmu, Arman. Kau sederhana, tulus. Arman menyemalkan senyum kecil. Aku hanya seorang penggembala miskin, tak ada istimewanya. Justru itu, balas Melati, hatimu lebih murni dari siapapun yang pernah kutemui. Namun persahabatan itu tidak selamanya bisa dirahasiakan. Suatu hari, seorang pemuda desa bernama Raka, anak juragan kaya yang congkak, mengintai Arman yang tengah berbicara dengan Melati. Raka tidak melihat Melati, hanya melihat Arman seakan berbicara sendiri di tengah kabut. Ia langsung menuduh Arman bersekutu dengan makhluk halus. Pantas kau sering ke bukit terlarang, rupanya kau dukun kambing, seru Raka dengan nada mengejek. Desa pun mulai heboh. Ada yang percaya, ada yang takut, dan ada pula yang ingin mengusir Arman. Arman gelisah. Melati, jika mereka tahu tentangmu, aku bisa diusir atau lebih buruk. Melati menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan aku, kehadiranku justru membahayakanmu. Namun, Arman menggenggam tangannya. Anehnya kali ini jemari Melati terasa nyata dan hangat. Tidak, Melati, kau sahabatku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Malam purnama berikutnya, badai kabut melanda bukit. Melati tiba-tiba muncul dalam wujud lemah, wajahnya pucat. Arman, aku dipanggil ke dunia kami. Para tetua bunian tahu aku terlalu sering bersama manusia.
Jika aku tidak kembali malam ini, mereka akan menghukumku. Tapi jika aku kembali, aku mungkin tidak akan pernah bisa menemuimu lagi." Air mata mengalir di pipinya. Arman tercekat. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" "Kau harus ikhlas. Lepaskan aku." Namun Arman menggeleng. Hatinya menolak. Ia memeluk Melati erat. "Aku tak peduli siapapun yang melarang. Kau sahabatku, Melati. Kalau kau pergi, aku sendirian lagi di dunia ini." Tiba-tiba, cahaya bulan memancar, kabut bergulung, dan suara gaib bergema di udara. "Manusia, beraninya kau menahan salah satu dari kami?" Arman terjatuh ke tanah, sementara Melati berlutut memohon kepada para tetua bunian agar tidak mencelakainya. "Dia tidak bersalah. Dia hanya seorang penggembala yang tulus. Biarkan aku..." Suara gaib itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika begitu, biarlah ia membuktikan ketulusannya. Manusia itu harus menjaga bukit ini. Jika sanggup, maka ikatan persahabatan kalian diizinkan. Jika gagal, maka ia akan kehilanganmu selamanya." Arman menatap Melati. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia mengangguk tegas. "Aku sanggup." Sejak hari itu, Arman bukan hanya penggembala kambing. Ia juga menjadi penjaga bukit, menjaga kebersihan, menegur orang yang menebang pohon sembarangan, hingga merawat mata air yang mulai mengering. Desa perlahan sadar, bukit yang dulu dianggap angker ternyata sumber kehidupan. Mereka mulai menghormati Arman meski tetap tak tahu siapa yang menuntunnya. Dan setiap kali ia duduk di atas batu besar sambil meniup seruling, kabut akan bergulung lembut. Lalu Melati muncul, tersenyum dengan mata berbinar. Persahabatan Arman dan Melati tidak lagi terhalang. Meski mereka berasal dari dua dunia berbeda, bukit itu menjadi jembatan. Arman tumbuh menjadi lelaki bijak, dihormati desanya, sementara Melati tetaplah penjaga gaib bukit yang hanya bisa dilihat oleh hatinya yang tulus. Dan kisah mereka pun hidup selamanya diceritakan dari mulut ke mulut sebagai legenda tentang penggembala miskin yang bersahabat dengan gadis bunian penunggu bukit.